Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Lah, kok bagian foto Pak Yusuf nggak ada tepuk tangan sih? Biasanya ada tepuk tangan bagian foto-foto orang lain. Tepuk tangan, kalian nggak asik nih. Yaudah, pokoknya langsung saja. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Kita akan membahas pertemuan selanjutnya adalah mengenai bilangan bulat tentang sifat-sifat operasi bilangan. Kalau kemarin sudah kita bahas komutatif. Nah, sekarang kita akan membahas sifat asosiatif ya. Di sini masih ada operasi bilangan bulat. Nah, di sini sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau bisa disebut juga sifat pengelompokan. Apa sih sifat pengelompokan itu? Dia bisa ditulis untuk penjumlahan dan perkalian juga sama kayak kemarin. Untuk pembagian sama pengurangannya nggak bisa, nanti kita buktikan ya. Ya, buat penjumlahan seperti ini dan perkalian seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini A tambah B tambah C ya. Bisa kita kerjakan sebelah kiri dulu A tambah B, atau yang sebelah sini sebelah kanan adalah yang kita kerjakan B tambah C. Untuk perkalian juga sama, A kali B kali C itu sama aja, kita bisa kerjakan A kali B nya dulu atau B kali C nya dulu seperti ini. Apa sih maksudnya? Kita langsung lihat contohnya aja. Oke, yang pertama tentang penjumlahan, tadi sifatnya adalah A tambah B tambah C, di mana yang kiri sama yang kanan itu bisa kita kerjakan bersama ya. Kita lihat dulu contoh. Biasanya kalau kita mengerjakan 3 ditambah 4 tambah 5, kita mengerjakan mana dulu? Nah ini kan, 3 tambah 4 dulu, berapa hasilnya? 7. Kemudian ditambah 5, 7 tambah 5 berapa? 12. Gampang ya? Nah, sebenarnya ini adalah sifat pengelompokan, karena yang kita kerjakan sebelah kiri dulu, 3 tambah 4-nya dulu nih yang kita kerjakan. Nah, sifat pengelompokan ini atau asosiatif ini ternyata berlaku untuk penjumlahan. Kalau kita biasanya mengerjakan yang 3 tambah 4 dulu, ternyata kalau kita kerjakan sebelah kanannya dulu nih, yang 4 tambah 5, itu sama hasilnya. Coba kita cek kalau nggak percaya. Kalau biasanya kan kita 3 tambah 4 dulu. Nah, sekarang kita kerjakan 4 tambah 5 dulu. 4 tambah 5 berapa? 9. Berarti 3 tambah 9. 3 tambah 9 berapa? 12. Nah, ternyata hasilnya mau kita kerjakan dari sebelah kiri ataupun yang kanan dulu, itu sama saja untuk penjumlahan. Seperti itu. Sehingga penulisan sifat asosiatif adalah seperti ini. Pengerjaan kelompok kiri yaitu 3 tambah 4, atau yang kelompok kanan 4 tambah 5-nya dulu, itu kita kerjakan. 7 ditambah 5 itu sama dengan 3 tambah 9. Hasilnya sama-sama 12. Nah, ini merupakan yang namanya sifat asosiatif ya. Jadi pengelompokan kiri sama pengelompokan kanan, mana dulu yang terlebih dulu kita kerjakan, sama aja hasilnya pasti. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke contoh kedua deh biar kalian mengerti. Nah, di sini kita lihat negatif 3 ditambah negatif 4 ditambah 5 ya. Yang sebelah sini kita kerjakan kelompok kiri, yang ini kita kerjakan kelompok kanan ya. Yang kelompok kiri berarti yang mana? Negatif 3 sama negatif 4. Kelompok kanan negatif 4 ditambah 5. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama-sama negatif, berarti penjumlahan 3 tambah 4 berapa? 7. Karena yang paling besar adalah negatif, berarti negatif 7 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini negatif 4 ditambah 5, dia beda tanda. Kalau tadi kan sama tanda dijumlah. Kalau beda tanda berarti dikurangi. Kita kurangi tetap yang besar kurangin kecil. 5 kurangi 4 adalah 1. Tandanya positif atau negatif? Lihat, yang terbesarnya positif, berarti hasilnya juga positif. Kecuali kalau negatif, berarti hasilnya negatif. Ya, kalian harus ingat lagi penjumlahan bilangan bulat. Oke, sampai sini. Kita kerjakan lagi. Negatif 7 ditambah 5. Kita kerjakan sebelah kiri dulu ya. Negatif 7 ditambah 5. Beda tanda, berarti dikurangi. 7 kurangi 5 berapa? 2. Karena yang paling terbesar adalah negatif, nih 7-nya, berarti hasilnya juga negatif. Berarti ini adalah negatif 2. Untuk yang ini, negatif 3 ditambah 1, beda tanda, berarti kita kurangi. 3 kurangi 1 adalah 2. Karena 3-nya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Nah, lihat hasilnya sama. Nah, berarti ini membuktikan bahwa sifat asosiatif. Gimana? Bisa ya? Jadi
pengelompokan kiri dulu kalian kerjakan, sama pengelompokan kanan kalian kerjakan. Kalau hasilnya sama, berarti pengerjaan kalian benar. Tapi kalau hasilnya berbeda, berarti dalam menjumlahkan salah satu ininya ada yang salah. Tapi kalau sudah benar, pasti hasilnya juga akan benar. Seperti itu. Itu adalah sifat asosiatif untuk penjumlahan. Nah, kira-kira buat pengurangan, ada nggak sifat asosiatif? Kita coba ya, kita cek. Di sini ada 3 dikurang 4 dikurangi 5. Sama saja kan, 3 kurang 4 kurang 5. Nah, ini kita kelompokkan kiri dulu. Yang ini kelompok kanan. 3 dikurang 4 dikurang 5, ini 3 kurang 4 kurang 5. 3 kurang 4, nah pengurangan dalam bilangan bulat kita rubah ke penjumlahan dulu. Sehingga kita rubah 3 ditambah negatif 4. Nah, yang sebelah kanannya 4 kurang 5 berubah jadi 4 ditambah negatif 5. Dari sini saja sudah berubah. Makanya sini kita pakainya tidak sama dengan. Ya, kalau nggak percaya kita coba. Kita lanjutin. 3 ditambah negatif 4 itu beda tanda, berarti dikurang. 4 dikurangi 3, 1. Yang paling besar negatif, berarti negatif 1. Ya, yang ininya 4 ditambah negatif 5. Beda tanda, dikurangi juga. Ya, 5 kurangi 4, 1. Paling besar negatif 1. Yang ini negatif 1. Dikurangi 5. Yang ini 3 dikurangi negatif 1. Berarti hasil yang ini ya. Yang ini hasilnya ke bawah, yang ini hasilnya ke bawah juga. Yang 5-nya ditulis lagi, kurang 5, 3 dikuranginya. Ya. Nah, setelah sudah kita kerjakan, benar nggak sih hasilnya beda? Coba kita lanjutin. Negatif 1 dikurangi 5, 3 dikurangi negatif 1. Nah, ini pengurangan. Ingat, kalau pengurangan kita rubah dulu ke penjumlahan. Yang ini berubah menjadi negatif 1 ditambah negatif 5. Yang ini ada kurang ketemu negatif. Ini jadi apa? Jadi positif atau jadi penjumlahan. 3 ditambah 1. Yang ini kita kerjakan sama tanda, berarti dijumlah 1 tambah 5, 6. Paling besarnya negatif, berarti hasilnya negatif 6. Yang ini 3 tambah 1, 4. Tuh, beda, yang ini negatif 6, yang ini 4. Berarti untuk pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Gimana sampai sini? Kalian mengerti untuk sifat asosiatif ya? Jadi sifat asosiatif adalah pengelompokan kiri dan pengelompokan kanan. Jadi kalian kerjakan dulu yang sebelah kiri, yang satu lagi kalian kerjakan dulu yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke sifat asosiatifnya perkalian. Ya. Nah, ini adalah polanya ya, A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Yang ini kiri, yang ini kanan. Jadi kita lihat contohnya. Di sini kita lihat ada negatif 3 dikali negatif 4 dikali 5. Di sini juga sama, negatif 3 dikali negatif 4 negatif 5 dikali 5. Tapi yang ini kita kerjakan kelompok kiri, yang satu lagi kelompok kanan. Ya, sama aja kelompok kiri sama kelompok kanan ya. Oke, yang 5 sama negatif 3-nya kita tulis lagi. Karena dia kan belum dikerjakan, kita tulis lagi. Oke, sekarang kita kerjakan kelompok kiri. Negatif 3 dikali negatif 4. Ingat, berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Kalau di perkalian itu langsung kita lihat tandanya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 dikali 4 hasilnya 12. Berarti ini positif 12. Nah, sekarang yang ini. Negatif dikali positif hasilnya beda tanda. Berarti negatif. 4 kali 5, 20. Berarti hasilnya negatif 20. Seperti itu. Nah, ini ada 12 dikali 5, yang ini negatif 3 dikali negatif 20. Kita kerjakan yang kiri dulu. 12 kali 5 hasilnya 60. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 kali 20, 60. Nah, ini sama, berarti dia menunjukkan sifatnya asosiatif. Ya. Jadi buat penjumlahan sama perkalian dia berlaku sifat asosiatif ya. Jadi untuk pengelompokan kiri dan pengelompokan kanan untuk dikerjakannya. Nah, sekarang bagian mana untuk pembagian? Kita cek. Sini ada contoh, negatif 20 dibagi 10 dibagi 2 ya. Yang ini kelompok kiri, yang ini kelompok kanan. Negatif 20 dibagi 10 dibagi 2. Yang ini kerjakan yang kirinya dulu. Negatif 20 dibagi 10 ya. Berapa negatif 20 dibagi 10? 2 kan, negatif bagi positif, negatif. Berarti negatif 2 dibagi 2. Untuk yang kanannya 10 bagi 2 adalah 5. Berarti negatif 20 dibagi 5. Kita lanjut kerjakan. Negatif 2 dibagi 2, negatif dibagi positif adalah negatif. 2 bagi 2 adalah 1.
Nah, kemudian negatif dibagi positif adalah negatif, 20 dibagi 5 adalah 4. Yang satunya negatif 1, yang satunya negatif 4. Berbeda, berarti untuk pembagian itu tidak berlaku sifat asosiatif. Ya, bagaimana untuk operasi bilangan bulat asosiatif sifat pengelompokan ya? Jadi seperti sama kayak pertemuan kita sebelumnya komutatif, sifat asosiatif berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian ya. Asosiatif adalah pengelompokan kiri dan kanan. Jadi kalian boleh kerjakan dari yang kiri dulu ataupun kalian kerjakan dari yang kanan dulu karena hasilnya akan sama seperti itu. Oke, bagaimana? Kalian sudah mengerti untuk pertemuan hari ini? Jika kalian belum mengerti, seperti biasa, kalian boleh lihat materi ini dari awal lagi. Kalian ulang lagi videonya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, alhamdulillah, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal di grup. Oke, segitu saja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.